Shalom Bapak Ibu Saudara, senang rasanya bisa kembali melayani lagi dalam ibadah mingguan PDO Immanuel dan PDO Moria. Di Jumat ini, apapun kondisi kita saat ini, apapun kondisi negara kita saat ini, ketika kita datang untuk memuji dan menyembah Dia, dan kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan akan senantiasa hadir dan memberkati kita. Maka dari itu, mari saya ajak setiap kita untuk masuk lebih dalam lagi dalam pujian, penjemahan, dan firman Tuhan yang akan dibagikan nanti. Berkat kemurahan-Mu, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dengan bersama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk setiap berkat, setiap nafas yang Kau telah berikan ke dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebab kami percaya bahwa satu yang pasti ya Tuhan, hidup dengan merindukan kasih anugerah-Mu adalah sebuah berkat yang luar biasa ya Bapa. Karena Engkau yang selalu bekerja di dalam kehidupan kami yang masing-masing ya Bapa. Bukan oleh kuat dan gagah kami ya Tuhan, tapi karena Engkau ya Yesus ada dalam kehidupan kami dan hati kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman ya Bapa. Biar firman yang diucapkan itu berasal daripada Engkau satu-satunya ya Tuhan. Engkau berkati juga setiap telinga yang mendengar ya Bapa, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Semua yang siap berkati sama-sama katakan amin. Baik, selamat siang Bapak Ibu dari Persekutuan Doa Immanuel Smart Friend dan Bapak Ibu yang ada di Persekutuan Doa Moria Sinarmas. Apa kabar Bapak Ibu? Perkenalkan saya Rinto Langitan, saya melayani di salah satu gereja yaitu Abba Love Ministry sebagai salah satu tim pengembalaan ya di pergerakan komunitas. Nah Bapak Ibu, baik, hari ini saya akan mau menyampaikan sebuah kebenaran firman Allah dan sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bu Irsi dan teman-teman semua yang sudah mengundang saya. Makasih Bu, makasih teman-teman pengurus. Nah hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang saya beri judul vaksin karunia Allah. Ya kan, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ini vaksin apa gitu kan? Nah, vaksin apa ini? Jadi Bapak Ibu, hari ini saya akan bawain tentang vaksin karunia Allah ya. Nah, saat ini semua orang mencari vaksin, bahkan mencari vaksin yang berkualitas. Betul ya Bapak Ibu ya? Semua orang ingin divaksin. Kenapa semua orang ingin divaksin? Fungsinya apa sebenarnya? Kita ingin divaksin. Nah, kita ingin divaksin supaya kita punya kekebalan tubuh, supaya kalau bisa kita tidak terinfeksi COVID gitu ya, tertular COVID. Dan kalau bisa amit-amit bisa kena gitu, tidak parah ya. Nah, dan yang lebih besar lagi akan ada imun tubuh, herd immunity ya, untuk komunal ya, untuk skala sebuah kota, sebuah bangsa. Yang katanya kalau di atas 70% pengaruh virus itu tidak lagi besar, dan kalaupun ada tidak lagi punya pengaruh gitu ya. Dan itu nanti secara skala besar Indonesia akan baik ekonominya. Nah, jadi bagus sekali kita perlu divaksin. Harus kita divaksin, kita mendukung pemulihan bangsa ini, bahkan pemulihan dunia ini. Nah, tapi saya secara pribadi mau memperkenalkan ada satu vaksin lagi, namanya vaksin karunia Allah. Nah, vaksin ini begitu dahsyatnya, itu sebabnya saudara perlu dapat vaksin ini, saudara perlu terima vaksin ini, saudara perlu alami vaksin ini. Nah, saya akan memperkenalkan kepada saudara apa itu vaksin karunia Allah, ya kan? Nah, mari kita lihat di dalam kitab Roma 5 ayat yang ke-15 dikatakan begini. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Adam membuat sebuah dosa yang sangat besar.
Dan oleh pelanggaran itu kita tahu bahwa dunia dikutuk, bahkan manusia, saya dan saudara ikut menanggungnya. Ya kan, kita jadinya terpisah dengan Allah, kita jadinya binasa. Yaitu dua pelanggaran yang sangat besar. Tapi dikatakan bahwa karunia Allah itu jauh lebih besar ya, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini di dalam Yesus kita akan menemukan karunia Allah. Betul pelanggaran alam Adam itu besar, tapi karunia Allah itu jauh lebih besar daripada pelanggaran Adam. Jauh lebih hebat, tidak dapat dibandingkan, tidak setara Bapak Ibu antara karunia Allah dengan pelanggaran Adam. Bukan pelanggaran Adam kecil, bukan. Bukannya pelanggaran Adam begitu besar, begitu mengerikan dampaknya. Tetapi sebesar apapun pelanggaran Adam, jauh lebih besar karunia Allah, kemurahan Allah, kasih karunia Allah buat saya dan saudara. Nah, karunia Allah dikatakan ya, dalam beberapa terjemahan dikatakan karunia Allah itu tidak sebanding dengan pelanggaran Adam, tidak dapat dibandingkan, sama seperti langit dan bumi gitu ya. Itu nggak bisa, nggak ada setaranya. Berarti karunia Allah begitu besar, begitu luar biasa, begitu lebar, begitu dalam, begitu tinggi, nggak bisa dibandingkan oleh apapun, melebihi apapun kasih Allah, melebihi apapun kemurahan Allah. Haleluya. Nah, saya akan lanjutkan. Nah, itu sebabnya apa yang kita terima ketika kita menerima karunia Allah. Nah, gimana kita bisa mengalami karunia Allah? Kita berkata bahwa untuk mengalami karunia Allah nggak ada jalan lain, nggak ada cara lain. Dikatakan bahwa hanya di dalam Yesus ya manusia menemukan karunia Allah. Nah, ini vaksin yang luar biasa. Kalau kita terima vaksin ini, wih dahsyat banget ya. Karena ini lebih hebat dari si jahat, lebih dahsyat dari masalah apapun. Bahkan lebih damai dari apapun, lebih tenang dari apapun. Haleluya, ini namanya vaksin karunia Allah. Nah, untuk menemukannya, saya dan saudara mesti ya, syaratnya cuma satu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Nah, kita mau lihat apa akibatnya, apa dahsyatnya kalau kita menerima vaksin karunia Allah. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nah dampaknya apa? Kita ngalamin apa? Kita memiliki apa? Nah, ini yang akan saya sampaikan kepada saudara. Nah, saudara masih semangat? Nah, saya berdoa saudara semuanya semangat, ya kan? Saudara lagi di rumah, ya saudara boleh bilang samping kanan kirinya. Kalau nggak ada orang sama tembok aja, ya semangat. Nah, kita mau lihat yang pertama. Yang pertama dikatakan apa? Yang pertama dikatakan ini dia. Dikatakan dibenarkan. Nah, jadi waktu kita menerima vaksin ini kita dibenarkan. Nah, Roma 5 ayat 1 dikatakan begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi saya akan uraikan yang pertama dibenarkan. Nah, saya akan uraikan maksud dari Roma 5 ayat 1. Kita akan lihat sama-sama. Ada beberapa kata kunci di situ. Yang pertama sebab itu. Kalau ada kalimat sebab itu berarti itu menegaskan, itu menyimpulkan, itu mau menerangkan sebuah maksud. Ya kan? Itu sebabnya dimulai dengan sebab itu. Maksudnya gini, ini penting loh, lu perhatikan ini maksudnya begini. Ini ada penegasan khusus. Itu maksud dari kata sebab itu. Oke. Nah, yang kedua dikatakan dibenarkan. Nah, saudara dan saya dibenarkan ini bahasa aslinya itu dikayo. Nah, dikayo itu ternyata seperti sebuah tongkat pengukur yang menunjukkan sifat Allah yang kudus, yang suci dan tak bercelah. Jadi ternyata
Itu sebuah tongkat yang mengukur kekudusan Allah, kesucian, dan tak bercelanya Allah. Nah, sehingga kita nggak bisa memenuhi, kita nggak bisa memenuhi standar tongkat pengukur itu. Nggak boleh miring, nggak boleh nggak kudus, nggak boleh kurang sedikit pun, nggak boleh tak bercelah. Tetapi kita didamaikan bukan karena apa yang kita lakukan. Kita didamaikan oleh karena kasih karunia Allah. Oleh karena karunia Allah tadi. Itu sebabnya karunia Allah melebihi pelanggaran Adam. Karunia Allah melebihi dosa Adam. Betul, dosa Adam mengerikan. Tetapi karunia Allah di dalam Yesus oleh pengorbanannya itu membuat kita yang tadinya nggak layak menjadi layak. Yang tadinya nggak kudus dikuduskan. Karena Kristus disucikan. Karena Kristus yang tadinya bercelah tidak menjadi bercelah. Kalau dengan kekuatan kita nggak bisa, nggak mungkin, ya kan? Nggak sanggup, ya kan? Nah, jadi kita mengalami dibenarkan. Jadi kalau kita terima vaksin ini kita dibenarkan. Nah, apa maksud dibenarkan itu? Dibenarkan karena apa? Nah, saudara dibenarkan karena iman. Nah, ada banyak orang berpikir iman itu adalah perbuatan manusia. Tapi dalam konteks ini, iman bukan tergantung pada kesetiaan dan bisa dipercayaan manusia. Bukan. Karena manusia nggak setia. Loh, manusia mana yang setia? Ya kan? Manusia nggak bisa setia. Manusia nggak bisa dapat dipercaya. Manusia nggak mampu. Nah, itu sebabnya iman di sini tidak bergantung kepada kesetiaan dan bisa dipercayaan manusia. Namun pada kesetiaan dan bisa dipercayaan Tuhan. Nah, hanya Tuhan yang setia. Hanya Tuhan yang dapat dipercaya. Hanya Tuhan yang mampu membuat kita yang tadinya nggak layak dilayakkan. Menguduskan kita sehingga kita yang tadinya nggak kudus, dikuduskan. Yang tadinya bercelah, menjadi tak bercelah lagi. Karena di dalam Kristus. Itu sebabnya iman kita bukan lagi didasarkan pada perbuatan kita, tapi pada perbuatan Kristus. Nah, di dalam Kristus, nah kita punya iman bahwa di dalam Kristus, Kristus sanggup membuat kita yang tidak setia jadi setia. Di dalam kesetiaannya, dia menggenapkan semua standar pengukur itu. Tongkat pengukur itu manusia nggak bisa menggenapinya. Manusia nggak bisa memenuhi kekudusan Allah, kesucian Allah, dan tak bercelanya Allah, nggak bisa. Nggak ada manusia yang bisa, ya. Hanya Kristus. Itu sebabnya begini, vaksin ini kalau kita terima, kita didamaikan, kita dibenarkan dengan Allah. Haleluya. Nah, karena iman, tapi bukan karena iman di sini konteksnya bukan kesetiaan kita dan bisa dipercayaannya kita, tetapi kesetiaan dan bisa percayanya Tuhan. Wow, dahsyat sekali. Nah, apalagi yang kita dapatkan? Kita hidup dalam damai. Kata damai itu ecomen, ya kan? Nah, ecomen ini maksudnya gini, tadinya kita itu seteru Allah. Nah, kita kalau nggak didamaikan, nah kenapa kita didamaikan? Karena sudah dibenarkan. Karena siapa yang membenarkan kita? Kristus. Iya, betul, oleh iman. Nah, tugas kita mempercayai. Tugas kita sepakat. Tugas kita mengakui Yesus, mengikuti Dia, bukan lagi mengikuti kemampuan dan kesanggupan kita. Karena manusia nggak ada yang sanggup. Makanya kita manusia berdosa sekali kalau membangun hidup kita di atas dasar kita. Nah, dasar yang kuat adalah Kristus. Ya, karena Kristus setia, karena Kristus sanggup, karena Kristus tak tergoncangkan. Itu sebabnya begini, kenapa banyak orang hari ini punya iman tergoncang? Karena dasarnya dirinya, bukan Allah. Dasarnya kesetiaannya. Nah, manusia itu nggak setia. Dasarnya kebisaannya. Manusia mana bisa. Dasarnya kepercayaan diri. Manusia mana bisa dapat dipercaya, mana bisa sanggup. Nah, dasarnya harusnya Kristus. Jadi iman kita dasarnya bukan kesanggupan kita, tapi kesanggupan Allah. Apa yang Allah kerjakan melalui Kristus. Nah, kita akhirnya mengalami sebuah kedamaian. Kita hidup di dalam damai dengan Allah. Ngeri kalau kita jadi seterunya Allah. Kita jadi musuhnya Allah, ngeri, binasa kekal, neraka abadi. Wah, nah kita ecomen itu bukan cuma kita didamaikan dengan Allah, tetapi kemudian begini kita menjadi sahabat Allah. Nah, bukan cuma menjadi sahabat Allah, kita menunggal dengan Allah. Kita memiliki Allah di dalam kita.
Itu namanya common. Jadi damai Allah sudah ada di dalam kita. Wih, nah mengapa hari-hari ini banyak orang hidup dalam ketidakdamaian? Karena damai mereka percayai dari luar. Ya, damai kalau punya duit banyak, damai kalau kaya, damai kalau sehat. Begitu nggak sehat, begitu situasi kayak pandemik, pekerjaan digoncang, gaji dipotong, dan sebagainya, bisnis mulai mengalami goncangan, udah nggak damai. Kenapa? Karena damainya di luar, bukan di dalam. Tapi kalau saudara menerima vaksin ini, ya, saudara punya Allah di dalam saudara. Saudara punya sumber kedamaian. Nah, ini dia. Ini vaksin dahsyat banget. Saudara dibenarkan, ya kan? Dan saudara, akibat dari dibenarkan, saudara hidup. Bukan lagi musuh Allah, tetapi saudara mengalami damai, dan bukan damai yang dari luar, tetapi sumber damai itu ada di dalam kita. Nah, ini dia yang luar biasa. Saudara mau menerima vaksin ini? Saya mau. Haleluya, haleluya. Dahsyat ya. Nah, kita lihat yang kedua nih. Yang kedua yang membuat saudara nih, saudara digendong oleh dia. Nah, waktu saudara terima Yesus, saudara digendong olehnya. Nah, Roma 5 ayat 2 dikatakan begini. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk. Wih, ini yang buat saya tenang. Ya, yang pertama saya udah tenang. Betul, saya juga ngalamin banyak goncangan. Ya, saya bergerak di lembaga training. Pekerjaan training nggak bisa dikerjakan. Akhirnya uang nggak ada, ya. Tapi saya punya iman dan saya kerjakan usaha online. Saya kerjakan usaha insurans saya, dan Tuhan berkati. Ya, kenapa saya bisa punya iman mengerjakan semua itu? Karena ada damai, ada ketenangan. Nah, ketenangan itu sumber kekuatan. Kita bisa melihat Allah yang besar, ya kan? Pelayanan juga saya nggak bisa lagi. Sekarang kan ya pelayanan jadi terbatas, otomatis income juga terbatas. Tapi Tuhan besar, Dia memberikan saya damai. Ya, saya tidak tinggal diam. Saya kerjakan apa saja yang bisa dikerjakan. Dan Tuhan memberkati. Ya kan? Jangan takut. Nah, yang kedua dikatakan digendongnya. Haleluya. Roma 5 tadi ayat 2 dikatakan, oleh dia kita beroleh jalan masuk. Jalan masuk kepada kekekalan. Jalan masuk kepada kemuliaan Allah. Saudara tahu, hidup yang paling mengerikan terpisah dari kemuliaan Allah. Tapi dikatakan jalan masuk. Nah, kata jalan masuk dikatakan begini. Itu bahasa aslinya prosagoge, ya, prosagoge. Prosagoge artinya gini, Tuhan bukan sekedar buka jalan masuk buat kita, tetapi Dia gendong kita, Dia bawa kita. Sejak kita terima Yesus, Dia pastikan kita aman, Dia setia jaga kita sampai Dia pastikan kita ada di tempat tujuan. Itu maksudnya prosagoge. Itu maksudnya Dia membuka jalan masuk buat kita. Jadi bukan sekedar buka pintu, nah lu berjuang sendiri deh. Lu mati-mati, lu sampai di tujuan, ya udah, puji Tuhan. Enggak. Dia bukan cuma kasih pintu, Dia bukan cuma kasih jalan, Dia gendong kita. Wih, Dia Bapa yang baik. Itu yang bikin saya kagum sama Dia, kan. Ini vaksin dahsyat banget. Saudara digendong, saudara dijaga. Kita nggak perlu takut dengan situasi seperti ini. Betul, vaksin COVID mengerikan. Banyak teman saya yang meninggal. Mengerikan sekali, ya. Tetapi kalau kita punya vaksin ini, ya kan, kita vaksin ini, kita terima, kita imajinasikan, kita renungkan, kita perkatakan, wih, itu memberikan kita ketenangan, sebab Dia setia, menggendong kita, menjaga kita, membawa kita sampai kepada kekekalan. Haleluya. Dan dikatakan di dalam kasih karunia, kita dapat berdiri dan kita dapat bermegah. Saudara, kata kasih karunia, bahasa aslinya charis, ya, charis. Nah, charis itu maksudnya begini, kita kasih karunia cuma-cuma, pemberian Allah, karena Allah di dalam Kristus Yesus, bukan karena kita. Oleh karena kasih karunia, kita dapat berdiri. Saudara bisa berdiri, bisa teguh, bisa tetap punya iman karena kasih karunia Tuhan, bukan saudara loh. Saudara bisa bermegah karena Tuhan. Saudara bisa punya semangat karena Tuhan. Itu sebabnya, ya, ini vaksin dahsyat banget. Ya, vaksin ini luar biasa. Saudara digendong,
saudara dijaga oleh kesetiaan dan bisa dipercayaannya Tuhan. Kalau manusia yang bilang saudara jangan percaya, karena manusia bisa mengingkari. Kalau manusia bilang, mungkin dia nggak mengingkari, tapi belum tentu manusia mampu dan sanggup. Tuhan bukan cuma setia, tapi Tuhan mampu, bahkan lebih dari mampu. Haleluya. Ini vaksin yang kedua. Ya, kalau saudara terima vaksin ini, saudara dapat yang kedua. Digendong loh, dibawa, dijaga sampai kepada tujuan kemuliaan Allah. Nggak ada yang binasa. Amin, saudaraku. Nah, vaksin ini kalau saudara terima ini yang ketiga ya dari vaksin ini yang saudara dapat. Saudara diperbaharui lah. Diperbaharui. Nah, Roma 6 ayat 4 katakan begini. Ya, saya sebentar Bapak Ibu. Dikatakan begini, Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dikatakan kita akan hidup ya dalam hidup yang baru. Kita sudah mati bersama dengan Kristus. Kata mati berarti rinto yang lama sudah mati. Sekarang rinto yang baru. Nah, kata hidup yang baru, kata baru itu bahasa aslinya kainos. Artinya benar-benar baru. Ya, jadi kalau saya punya handphone ini, ya Bapak Ibu, ini barang lama, saya datang ke toko handphone, saya reparasi, ini bukan kainos. Nah, ini bukan maksudnya kainos, karena kainos bukan barang lama direparasi jadi baru. Tapi kainos artinya benar-benar baru. Jadi belum pernah ada. Jadi saya mau katakan bahwa ketika saudara menerima vaksin ini, saudara menjadi baru, benar-benar baru. Ya kan, semua kegagalanmu tidak lagi menguasai, semua dosa masa lalumu tidak lagi menguasai engkau. Engkau hidup sebagai ciptaan yang baru, orang yang baru, pribadi yang baru, semangat yang baru, cita-cita yang baru, tujuan yang ilahi. Amin, saudara. Masa depan yang baru yang penuh dengan harapan. Wow, apapun keadaan saudara, selalu ada yang baru yang Tuhan kerjakan buat saya dan saudara. Nah, ini vaksin, bahkan dikatakan lagi begini ya. Bukan cuma saudara benar-benar baru, tapi saudara tidak dapat menua dan selalu diperbaharui. Wow! Mazmur 103 ayat 5 katakan gini, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Saudara tahu burung rajawali ternyata itu di beberapa fase tertentu dia akan memperbaiki dirinya, dia akan tabrak ininya sayapnya itu bulu-bulunya semua rontok dan kemudian tumbuh yang baru, fisik yang baru, organ yang baru. Wow. Nah, jadi selalu diperbarui seperti burung rajawali. Jadi saudara, kita ini tidak dapat menua karena roh Allah yang di dalam kita itu kekal. Dia bukan barang yang bisa berkurang kuasanya. Dia bukan barang yang bisa berkurang kualitasnya. Dia bukan barang yang bisa berkurang kedahsyatannya, tetapi dia konstan karena terus diperbaharui seperti pada burung rajawali. Bahkan di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 dikatakan begini, tak berkesudahan kasih setia Allah. Jadi kasih Allah itu tak berkesudahan. Kasih dan setianya gak berkesudahan, gak pernah habis-habis rahmatnya. Wow, saudara kalau mau mengalami kasih Allah, nah katanya begini, katanya banyak yang kesaksian mereka udah di titik kritis, mau mati karena COVID. Dan waktu mereka ngalamin kasih Allah, mereka punya harapan hidup, mereka punya iman, karena kasih mengalahkan ketakutan. Wow. Tapi saudara tahu, tidak berkesudahan kasih setianya. Gak berkesudahan maksudnya gini, gak ada batas waktu.
selama-lamanya. Wow, ini vaksin dahsyat banget. Saudara mau punya vaksin ini? Saya mau dong. Ya, kalau dikatakan gini, tak habis-habisnya rahmatnya. Wow, selalu baru setiap pagi, selalu baru, besar kesetiaan, selalu baru setiap pagi. Rahmat Tuhan tuh selalu baru, kasih Tuhan selalu baru, setianya selalu baru. Makanya dia memperbaharui kita. Itu dari hari ke hari kita semakin baru. Wow, kekuatan kita diperbaharui. Ya kalau saudara yang sakit, sadari. Saudara diperbaharui organ-organmu. Yang sakit disembuhkan, paru-parumu diperbaharui, jantungmu diperbaharui. Bahkan hikmatmu diperbaharui. Bahkan berkatmu diperbaharui. Wow. Bahkan jalanmu selalu ada jalan yang baru. Di tengah tiada jalan, ada jalan yang baru, ada harapan yang baru, ada semangat yang terus diperbaharui, ada hikmat yang terus ditambah-tambahkan, tidak habis-habis, mengalir hikmat ilahi, mengalir semangat dari Tuhan, mengalir jalan-jalan yang baru. Wow. Dahsyat Bapak Ibu. Dahsyat. Dahsyat banget vaksin ini. Nah yang terakhir nih, vaksin ini ternyata punya satu lagi yang dahsyat. Nah ini dia tujuan dari vaksin ini, kita dapat satu hal yang terakhir. Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara akan punya kuasa. Kata kuasa di sini artinya dunamos. Nah, dunamos artinya kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk kata-kata yang membangun, kuasa untuk menyatakan penglihatan Tuhan, kuasa untuk membongkar kejahatan, kuasa untuk bernubuat, kuasa untuk mengadakan mujizat, kuasa untuk mengadakan pemulihan. Itu kata dunamos. Kita punya kuasa. Tetapi ada satu lagi kata kuasa di dalam Alkitab. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan gini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kata kuasa yang kedua bukan dunamos. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 12 kata kuasanya artinya exousia. Nah, exousia artinya gini, bukan sekedar kuasa, tapi kata exousia artinya legalitas untuk melakukan kuasa. Nah, ada banyak orang mereka mau mencari kuasa, tapi mereka nggak punya legalitas untuk melakukan kuasa. Nah, kita yang punya Yesus, kita punya legalitas untuk melakukan kuasa. Nah, saya kasih contoh gini, setan itu punya kuasa di level tertentu. Makanya dia bisa sepertinya melakukan mujizat. Dia bisa merasuki orang, ya kan? Nah, dia punya kuasa di level tertentu. Tetapi setan tidak punya exousia, nggak punya legalitas, legitimasinya nggak ada. Sehingga setan itu liar, dia pakai kuasanya liar, dia nggak resmi, dia nggak sah. Nah, sama kayak polisi. Saya kasih contoh yang lain. Polisi punya kuasa untuk nangkap orang. Polisi punya kuasa untuk nangkap penjahat. Ya kan, kalau penjahat. Tapi untuk nangkap seorang penjahat, contohnya koruptor, si polisi ini harus datang dengan membawa surat jalan dari lembaga kepolisian dan pengadilan untuk menangkap atau menahan sang koruptor itu. Nah, surat jalan ini yang disebut legalitas untuk melakukan kuasanya. Nah, tanpa legalitas atau surat jalan, nah maka polisi ini nggak punya legalitas. Kalau dia nangkap orang sembarang tanpa legalitas ini dia liar dan dia bisa bahaya, bisa dikenakan hukum. Nah, saudara bukan liar, saudara bukan cuma dikasih kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk menyatakan kuasa Tuhan, untuk memulihkan banyak orang yang terluka,
untuk memulihkan hati yang terluka, tetapi saudara dan saya juga diberikan legalitas, ya legalitas, legitimasi untuk melakukan kuasa. Sehingga kita punya power, kita punya kuasa. Sama kayak adik saya seorang kapolsek. Nah adik saya itu seorang kapolsek, tapi kalau dia nggak punya legalitas, ngaku-ngaku kapolsek, wah bisa ditangkap sama Polri. Nah untuk mengecek dia punya legitimasi bahwa dia Kapolres, ya kan? Nah itu mesti dicek di Polri. Apakah adik saya ini betul tercatat sebagai Kapolres di Pulau Buru? Nah kalau dia tercatat, oh betul namanya Charles Langitan, dia punya nomor anggota dan ada surat pengangkatan, legitimasinya ada, legalitasnya ada. Oh itu bawahannya akan taat, bawaannya akan respect. Dia udah punya legalitas, dia sah, dia resmi. Nah, jangan sampai kayak di Alkitab, ada satu contoh nih di Alkitab, anak-anak Imam Skewa. Anak-anak Imam Skewa ini, mereka belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mereka mau usir, ada beberapa orang yang kerasukan setan dengan menggunakan kuasa dalam nama Yesus. Tapi mereka sendiri gak percaya sama Yesus. Mereka sendiri gak menghambakan dirinya kepada Yesus. Ya kan? Nah, waktu mereka usir, setan bilang gini, Tuhan Yesus aku tahu karena dia Tuhan. Paulus aku kenal karena dia hamba yang setia, rasul yang diutus oleh Tuhan Yesus. Kamu siapa? Aku nggak kenal. Nah ini liar. Ingin menggunakan kuasa tapi liar. Akibatnya apa? Akibatnya bukan mengusir setan. Setan telanjangi mereka. Ya kan? Bahkan bahasa aslinya setan perkosa mereka. Itu bahasa aslinya. Ya kan? Digagahi. Kata digagahi itu sama dengan diperkosa. Makanya mereka lari keluar dari rumah itu telanjang. Nah itu karena mereka liar. Mereka mencoba punya kuasa, tapi mereka nggak punya legitimasi. Nah saya dan saudara bukan cuma punya kuasa, tapi kita punya legalitas untuk melakukan kuasa. Kita ini resmi, Bob. Bagi saudara yang sudah sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara punya legitimasi. Saudara jangan ragu. Kalau ada yang sakit, saudara doakan sembuh. Kalau saudara punya beban berat, gunakan kuasa. Saudara nggak perlu minta, karena sudah dikasih. Kenapa saudara minta lagi? Tinggal saudara lepaskan, kan udah dikasih. Udah resmi, tinggal pakai. Segala kepenuhan Kristus berdiam di dalam saya dan saudara. Dia lepaskan itu kepada kita. Dan dia minta kita untuk melepaskan itu. Ya, menyatakan kuasa Allah. Gak perlu minta, tinggal kita nyatakan. Kita lepaskan kuasa Allah. Kita punya kuasa. Kita bukan cuma punya kuasa, kita punya legalitas, legitimasi. Iblis tahu kita, penyakit kenal kita, kegelapan kenal kita, asal kita sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini iman. Ya, kalau saudara percaya itu terjadi dalam hidup saudara. Ada 4 hal tadi vaksin. Bukan 4 hal vaksin, tapi vaksinnya satu doang, vaksin karunia Allah. Tapi kalau saudara terima vaksin ini, ada 4 hal yang saudara terima. Yang pertama, saudara dibenarkan, didamaikan. Wow, saudara jadi punya damai di dalam hati saudara karena Sang Damai tinggal bersatu dengan saudara. Yang kedua, saudara digendong. Saudara bukan cuma dibuka pintu untuk jalan menuju keselamatan, menuju kemuliaan Allah, tapi saudara dikasih jalan. Bukan saudara cuma dikasih jalan, tapi saudara digendong melewati jalan itu, melewati semua persoalan hidup sampai kepada kekekalan. Yang ketiga, saudara diperbaharui, gak bisa tua, setiap hari. Rahmatnya selalu baru, kasihnya selalu baru. Dia memperbaharui kita seperti burung Raja Wali, selalu baru. Wah. Dan yang terakhir, saudara bukan cuma punya kuasa, tapi saudara punya legalitas untuk menyatakan kuasa Allah. Saya dan saudara resmi. Dahsyat. Wow. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih Tuhan buat karunia Allah, vaksin yang dahsyat. Kami mau terima, kami mau ambil vaksin itu, kami mau masukin itu di tubuh kami, di darah kami, di pikiran kami, di imajinasi kami, di pendengaran kami, dan kami mau memperkatakannya setiap hari, setiap saat. Terjadilah vaksin karunia Allah di dalam hidup kami, sehingga kami mengalami pembenaran, kami mengalami kedamaian,
Bukan damai yang dari luar, tetapi damai yang dari dalam. Damai yang di dalam kami. Supaya kami Tuhan, kami mengalami digendong, dijaga, dipelihara oleh kesetiaan dan bisa dipercayaan Tuhan. Supaya kami terus diperbaharui semangatnya, hikmatnya diperbaharui, kekuatannya diperbaharui, semakin hari makin kuat, makin berhikmat. Jalan-jalan yang baru dibukakan. Dan kami bukan cuma punya kuasa, tapi kami punya legalitas untuk melakukan kuasa. Kami resmi. Nah, aku berdoa dilepaskan vaksin ini buat setiap jemaatmu, umatmu, anak-anakmu yang mendengar firman ini. Terimalah, buka hatimu, taruh tangan kanan di dadamu. Angkat kedua tangan, yang tangan yang kanan saudara angkat, tangan kiri saudara taruh di dada saudara. Dan saya berdoa, dan biarlah vaksin ini masuk di dalam hidup saudara, masuk di pikiran saudara, masuk di benak saudara, masuk di imajinasi saudara. Dan perkatakan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat vaksin yang dahsyat ini. Haleluya. Terima kasih buat karunia Allah yang begitu dahsyat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan memberkati.